Kalau kita lihat keluarga yang harmonis, pasangan yang romantis, saling perhatian satu sama lain, kita lihatnya enak ya. Terus kemudian untuk kita yang single, jadi ya Allah pengen nikah deh, pengen punya hubungan rumah tangga yang harmonis juga kayak gitu. Tapi ketika yang kita lihat kebanyakan itu yang negatif dalam arti kegagalan dalam pernikahan orang lain, banyak yang sekarang kita lihat di sosial media yang sering viral di FYP, yang muncul di FYP TikTok itu juga banyak banget, dimana ketika udah nikah baru beberapa bulan kemudian bercerai, atau kalau nggak bercerai ditinggal begitu aja, terjadi perselingkuhan lah, terjadi kekerasan dan lain sebagainya, yang membuat kita jadi takut juga. Aduh, gimana ya nanti kalau misalkan menikah dapat orang yang salah, terus terjadi kegagalan seperti itu. Aku nggak siap kalau misalkan harus sakit hati kayak gitu, karena kalau bayangin di posisi dia pasti menyakitkan. Apalagi public figure yang kita lihat di sosial media, entah itu selebgram ataupun artis dan lain sebagainya. Ketika kita lihat, oh cowoknya kayaknya baik ya, soleh dan seperti itu, ternyata terjadi kegagalan juga, entah karena selingkuh ataupun yang lainnya. Terungkap sudah ketika mereka sudah menikah, saling umbar aib satu sama lain, itu terjadi. Sehingga kita lihat lagi bukti keburukan, bukan bukti keburukan sih, bukti kegagalan pernikahan orang lagi. Jadi nambah tuh referensi dalam pikiran kita, oh ada orang gagal nikah lagi, orang nikah muda gagal nikah, orang nikah di usia sedang juga ada yang gagal, kemudian di usia yang dewasa juga ada yang gagal. Gimana nih nanti ketika aku nikah kalau gagal seperti mereka juga? Jadi takut nikah, ketakutan menikah semakin besar karena banyak melihat referensi kegagalan pernikahan orang lain, entah itu di sosial media ataupun di lingkungan sekitar yang barangkali di sekitar kamu ada juga seperti itu. Dan juga sebagian besar ini terjadi, aku bilang sebagian besar berarti bukan semuanya, ketika orang tua berpisah, ayah dan ibu berpisah dengan peristiwa yang buruk, mereka jadi lost kontak dan saling benci satu sama lain, menimbulkan trauma pada anaknya, atau mohon maaf mungkin di kamu, sehingga takut ketika didekati laki-laki, ketika sebaliknya takut berhubungan dengan perempuan karena takut merasakan sakit hati yang sama seperti yang kamu dapatkan ketika orang tua kamu berpisah, seperti itu. Jadi teman-teman, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita memang perlu peka dan belajar dari apa yang kita lihat. Peristiwa sekecil apapun itu, kalau kita bisa peka dan belajar dari itu pasti kita bisa mengambil pesan. Contoh dalam hal ini adalah kegagalan pernikahan yang sering kita lihat di media ataupun di lingkungan sekitar kita, atau kebetulan orang tua kita sendiri. Segala hal yang terjadi pada orang lain itu belum tentu terjadi juga ke kita. Ketika orang lain terjadi seperti itu, belum tentu kita juga akan mengalaminya. Karena di sini Allah mengizinkan kita untuk tahu agar kita belajar apa yang bisa kita lakukan agar hubungan rumah tangga kita nanti baik dan tidak terjadi seperti itu. Bukan berarti ini loh terjadi seperti ini pasti terjadi di kamu juga. Bukan seperti itu teman-teman. Kita tahu berarti Allah minta kita buat belajar sehingga rumah tangga kita nanti akan lebih baik. Dan sebelum kita menjalin rumah tangga itu pasti ada proses pengecekan pasangan dulu ya. Kita ketemu dulu, kita kenalan dulu sama pasangan kita tahu dia itu kayak gimana, karakternya dan sebagainya, baru berlangsung pernikahan. Nah, ini yang biasanya di miss atau biasanya di skip beberapa karena sudah terlalu cinta ataupun karena pengen segera nikah. Alasannya mendapatkan tekanan dari orang tua, digugupin gitu, sehingga pengecekan ini tidak dilakukan dengan maksimal, atau bahkan di skip, atau bahkan tidak dilakukan. Karena aku digugupin atau ditekan terus sama tetangga aku untuk nikah, kapan nikah, ya udah deh pokoknya nikah, terserah orang yang pakai gimana, yang penting aku segera nikah, daripada diomongin sama tetangga terus. Aku udah gak kuat diomongin tetangga. Please teman-teman, sekali lagi jangan pernah kamu menikah atau melakukan sesuatu karena omongan orang, tekanan orang, atau untuk menghindari omongan orang. Apalagi dalam pernikahan ini ya, nanti yang menjalin hubungan sama pasangan kamu itu adalah kamu, bukan tetangga kamu. Sehingga terjadi sesuatu dalam hubungan rumah tangga kamu karena kamu skip pengecekan, mereka nggak akan mau tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kamu. Yang mereka lakukan pasti juga akan tetap ngomongin aja. Kalau mau nikah diomongin, kamu belum menikah diomongin, punya anak diomongin, akan selalu ada seperti itu orang-orang julid di sekitar kita jika ada. Sehingga please jangan skip pengecekan dan gugup menikah hanya untuk menghindari omongan orang. Itu gak worth it sama sekali, karena banyak sekali ya kasus yang terjadi di lingkungan sekitar kita karena menikah digugupin sama orang tua atau bahkan tetangganya,
dia jadi nggak ngecek pasangannya seperti apa, yang penting menikah kayak gitu. Hingga akhirnya ketika sudah menikah barulah ketahuan watak pasangannya itu tidak sesuai, kemudian baru ketahuan buruknya seperti apa, sehingga kemudian sakit hati, menimbulkan trauma, hingga akhirnya punya pikiran dan menyamaratakan semua orang, semua laki-laki itu sama buruknya, semua perempuan itu sama buruknya. Padahal itu terjadi ketika dia skip pengecekan dan niat menikahnya tadi seperti itu. Sehingga teman-teman ini perlu diperhatikan banget, penting banget agar tidak menjadi trauma. Karena kalau udah jadi trauma memang bisa disembuhkan, tapi setiap orang kan punya waktunya masing-masing dan berapa lama seperti itu. Jadi itu ya, sebelum kita menikah itu pasti ada pengecekan dulu, ada pengenalan, ada tahapan mengetahui pasangan, karakternya kayak gimana, cocok atau enggak sama kamu, dan lain sebagainya. Ini penting, dan pengecekan itu bukan cuman kamu dapetin langsung jawabannya dari pasangan kamu atau orang yang kamu akan ajak nikah. Misalkan nih kamu ajak dia ngobrol, kemudian dari jawabannya dia baik dan lain sebagainya di depan kamu, apakah kamu bisa memastikan di belakang kamu dia juga seperti itu? Makanya kita perlu melakukan pengecekan di tempatnya atau di lapangan. Kalau di interview pekerjaan ada background and references checks. Jadi dalam perusahaan aja nih, kalau ada karyawan yang mau masuk itu harus ada tahapan seleksinya, ada tahapan filtrasinya, biar yang masuk di perusahaan itu benar-benar orang yang berkualitas dan sesuai sama visi misi perusahaan, sesuai sama karakter perusahaan. Kalau nggak cocok ya nggak bisa gitu. Apalagi dalam pernikahan, kita perlu cek di lapangan pasangan yang mau kamu ajak nikah itu baik atau buruk. Contoh nih, misalkan ada yang waktu itu terjadi kasus yang membakar pasangannya karena dia nggak mau diputusin. Ketika setelah peristiwa tersebut terjadi, orang tua ditanya bagaimana bisa putrinya bertemu dengan orang yang seperti itu. Orang tuanya bilang, anak ini sopan, ketika bertamu itu salim kayak gitu, dan numpang sholat dan lain sebagainya kalau dia bertamu. Tapi ternyata karena missnya, karena tidak dilakukan pengecekan, akhirnya yang terjadi baru ketahuan setelah peristiwa tersebut, ternyata calon menantunya atau calon pasangan dari anaknya ini mantan narapidana, orang yang tidak baik seperti itu, karena tidak dicek di backgroundnya seperti apa. Nah ini perlu datang ke mungkin ke tetangga-tetangga dia. Jangan kamu disarankan sih ayah ataupun kakak laki-laki kamu yang baik yang bisa ngecek. Tapi kalau misalkan nggak ada, kamu bisa pakai cara lain atau minta bantuan orang yang sekiranya kamu percaya bisa ngecek dia dan ngasih informasi yang valid seperti itu. Terus tanya ke tetangganya, orang ini kayak gimana, kesehariannya seperti apa, orang tuanya kayak gimana, dan lain sebagainya. Karena ini penting banget. Orang bisa aja acting di depan kamu, tapi di balik kamu dia kayak gimana kita nggak tahu. Karena banyak juga terjadi kasus di sekitar kita. Dia datang ke rumah kamu bawa mobil, dia bilang lulusan sarjana ini, atau dia mengaku sebagai aparat negara, polisi dan lain sebagainya, pakai seragam kayak gitu. Nah ketika setelah dicek udah nikah, ternyata itu semua palsu dan kebohongan. Mobilnya hasil rental atau pinjem, terus kemudian seragamnya ternyata beli di Tanah Abang waktu itu ya, ada kasus seperti itu. Nah ini kalau misalnya terjadi kan kasihan diri kita sendiri ya. We deserve someone, kita berhak atau kita layak untuk mendapatkan orang yang baik buat kita, bukan penipu atau bukan orang jahat seperti ini kayak gitu. Nah maksud Allah agar kita tahu beberapa kegagalan itu biar kita lakuin ini agar tidak terjadi juga ke kita seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah takut asal kamu melakukan pengecekan terhadap pasangan kamu, dan please sebelum kamu terlanjur cinta dalam kepadanya, berdoa sama Allah untuk dibantu membimbing hati kamu. Berdoa sama Allah untuk dibantu membimbing hati kamu agar orang ini itu baik atau enggak. Jika orang ini baik untuk saya, maka mohon untuk dipermudah jalannya, nikahkan. Kalau misalnya tidak, mohon Allah engkau tahu yang lebih baik untuk saya itu yang seperti apa. Karena saya tidak punya pengetahuan tentang diri saya sendiri, masa kini dan masa depan. Sedangkan engkau ya Allah, engkau yang lebih tahu masa kini yang saya miliki dan juga masa depan yang akan engkau izinkan aku menjalaninya nanti. Seperti itu, kayak gitu. Jadi libatkan Allah. Ketika kamu sudah melibatkan Allah dan juga berdoa untuk ini, insya Allah resiko kegagalan pernikahan itu akan lebih kecil seperti itu. Untuk kamu yang takut menikah karena kegagalan pernikahan orang lain, itu gambarannya seperti ini teman-teman. Kamu punya teman, dia lagi makan buah jeruk,
Ketika dia ngupas buah jeruknya, kebetulan dia dapet yang busuk. Dapat yang busuk. Dia kan nggak mau makan jadinya karena lihat yang busuk. Apakah karena kamu lihat itu kamu jadi nggak mau makan buah jeruk yang lain? Apakah semua buah jeruk juga pasti busuk seperti yang didapatkan sama teman kamu? Enggak kan? Barangkali teman kamu dapet di toko yang salah, toko buah yang salah, atau dia salah milih buah jeruk. Yang perlu dilakukan, jeruk yang busuk itu dibuang, jangan dimakan. Kalau dimakan nanti kamu sakit perut. Buah jeruk itu dibuang, kemudian kamu pilih buah yang lebih bagus. Kamu lihat tadi buah yang dipilih teman kamu itu ciri-ciri kulitnya kayak gimana. Jangan kamu pilih sebagaimana yang persis kayak yang dipilih teman kamu. Nanti bisa berpotensi kamu dapat yang busuk juga. Karena tidak semua buah jeruk itu busuk seperti yang didapat teman kamu. Ada buah jeruk yang manis, yang seger di tempat lain, dan kamu bisa pilih itu di tempat yang lainnya, sehingga kamu bisa menikmati buah jeruk yang manis itu. Jadi ingat, tidak semua laki-laki itu sama, tidak semua perempuan itu sama. Ada yang baik dan banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman yang berharga. Cintai diri kamu, sayangi diri kamu. Apa yang terjadi pada orang lain itu untuk kita pelajari, belum tentu terjadi kepada diri kita, tergantung kita mau belajar atau tidaknya. Karena lembar cerita kehidupan kita itu berbeda dengan mereka. Aku, kamu, mereka, atau bahkan orang tua kita. Kita punya lembar cerita kehidupan masing-masing yang berat kita tulis dengan pilihan-pilihan terbaik yang kita berikan untuk diri kita. Dan untuk memilih yang terbaik untuk diri kita perlu mencintai diri sendiri, karena kalau kamu cinta, kamu akan memberikan yang terbaik untuknya. Seperti itu, sampai jumpa di next video bersama aku Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada rasa takut menikah, berdoa ke Allah ya, agar Allah bantu.